Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast yang dimanapun Anda berada, selamat berbahagia di pagi ini. Rasa syukur yang tiada henti-henti kita bahwa masih diberikan nikmat sehat. Bahwa pada hari ini saya kedatangan teman lama yang selama ini dia sibuk dengan profesinya, ya. Bapak Mukiman sehat? Siap, Mas Tubaji. Iya. Gimana Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Iya, ini kan saya lagi menggali, ingin tahu ilmunya yang selagi viral di masyarakat gitu loh ya. Iya, kaitannya baru-baru ini nih mengenai TPPO gitu loh. Mungkin Pak Mukiman pernah mendengar isu-isu yang lagi viral seperti ini. Oke, terima kasih Mas Tubaji sudah berkenan hadir di tempat saya. Terus kebetulan waktu panjenengan kemarin WhatsApp itu, kemudian saya berinisiatif Mas, saya menyiapkan dasar hukum tindak pidana perdagangan orang Mas. Ya, dan memang Mas Tubaji, ini memang akhir-akhir ini terkesan sangat gencar tersebut. Mungkin ini dalam rangka antisipasi terhadap perlindungan PNI kita ke masa yang akan datang. Jadi kalau kita kupas Mas Tubaji ya, Mas Niki juga ya, tindak pidana perdagangan orang itu tidak terlepas dari unsur-unsur yang melatar belakang. Namun sebelum kita masuk ke unsur tersebut, perlu definisinya dulu Mas. Apa sih yang kemudian bisa dinamakan tindak pidana perdagangan? Nah itu yang penting banget, saya itu ingin tahu itu bagaimana gitu. Siap. Iya. Mas Tubaji yang saya hormati, Mas Eki juga. Beliau ini media Mas. Oh begitu? Ya. Media mana Mas? Media Jawa Pes. Oh luar biasa, ini saya kedatangan tamu yang luar biasa ini ya. Terima kasih. Ya mudah-mudahan bisa memberikan juga edukasi terhadap masyarakat. Juga saya ini lagi haus-hausnya ingin tahu tentang TPPO, undang-undangnya seperti itu. Siap. Mudah-mudahan itu bisa digali semuanya. Oke. Baik Mas Tubaji. Karena tadi panjenengan request kan ya, request atau apa namanya. Jadi mohon maaf saya tidak hafal, tapi akan saya coba bacakan. Silakan. Secara definisi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, apa yang disebut tindak pidana perdagangan orang itu dijelaskan pada pasal 1 dan pasal 2. Dalam pasal 2 saya bacakan Mas ya, biar tidak salah. Oke Mas, biar nggak tegang mungkin kopinya. Siap mantap ini. Sambil ngobrol ini kopinya Iya, nggak tegang nih. Iya, siap. Ini tapi kalau bicara hukum ini harus iya. Oh gitu ya. Kayak gimana gitu ya Mas? Takutnya nanti di depan ada tukang bakso ya. Ini Mas, tindak pidana perdagangan itu dalam pasal 2 ayat 1 bisa dibaca sebagai berikut Mas. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah hukum negara Indonesia dipidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling sedikit 120 juta Mas. Nah gitu ya. Ini kan sebuah kalau menurut saya sebanding Mas dengan apa yang disebut tindak pidana perdagangan itu Mas. Dan kalau kita kupas Mas, sebenarnya ini tidak terlepas dari adanya 3 unsur yang melatar belakang Mas.
Apa aja itu? Jadi kalau kita kembali kepada undang-undang ini dan definisi dalam undang-undang ini, ada 3 unsur yang menjadi latar belakang terjadinya sebuah tindak pidana yang kemudian bisa dinamakan TPPO. Satu, adanya cara. 2, adanya proses. 3-nya adanya apa mas? Lupa saya. Boleh tahu mas? Aduh, Apa ya? justru ini yang saya lagi penasaran banget ini. Ini pemirsa penting banget bahwa kita itu perlu belajar dan menanyakan terhadap yang lebih tahu. Kaitannya tadi disampaikan juga mengenai undang-undangnya. Ternyata memang ada undang-undangnya. Cuman yang menjadi kayak gini loh, Pak Budiman. Selama ini memang ada undang-undang, ada aturan yang katakanlah mengikat gitu untuk pelaku usaha kaitannya untuk katakanlah buruh migran seperti itu. Iya maksudnya sih. Cuman kok nggak ada efek jerahnya gitu loh ya. Padahal undang-undang itu mungkin bisa dijelaskan. Ini penting banget buat pemirsa ya. Sebenarnya Mas Tubaji ya, kalau panjenengan tadi kok menyerempet ke PMI, Pekerjaan Migran Indonesia, ini definisinya nanti akan berbeda. Karena untuk PMI sendiri dia sudah ada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 Mas. Saya coba kembali ke yang tadi Mas. Elemen yang melatar belakangi terjadinya TPPO Mas. Ada cara, ada proses, ada cara, kemudian ada tujuan. Cara itu seperti apa Mas Tubaji? Proses dulu Mas. Yang menurut itu proses dulu. Proses itu misalkan kita merekrut seorang, ya. Kita ngambil si Susi dari Magelang terus dibawa ke Jakarta. Itu kan caranya. Kita ngambil beliau. Itu prosesnya. Ada proses, terus kemudian ada cara. Cara itu kalau menurut undang-undang ini kan ada beberapa jenis Mas. Ada pengancaman, ada penculikan, atau iming-iming dengan sejumlah uang, itu termasuk cara Mas. Dan yang namanya tindak pidana itu Mas, terkadang orang yang akan merekrut itu dia akan merahasiakan sebenarnya itu apa Mas. Jadi bagaimana dia mempengaruhi si korban untuk kemudian bisa mengikut apa yang menjadi kemauan para pelaku ini Mas. Misalkan gini, saya ketemu si Susi, kemudian saya sampaikan ke beliau, Sus, kamu ikut saya kerja di Jakarta ya. Kerjanya nanti kita kerja di restoran misalkan seperti itu. Tapi kemudian ketika sampai di Jakarta, yang tadinya dijanjikan bekerja di restoran, ternyata dia kerja di klub malam sebagai pelaku prostitusi yang terpaksa secara hukum seperti itu. Nah, inilah yang kadang korban itu tidak tahu apa yang menjadi tujuan. Nah, yang terakhir ini kan tujuan Mas. Tujuan pelaku untuk merekrut korban sehingga bisa dinamakan sebuah tindak pidana perdagangan orang. Dan Mas Tubaji, Mas Egi ini sering di masyarakat itu masih saja Mas, masyarakat kita karena mungkin minimnya informasi akhirnya terjebak pada model-model perekrutan yang sangat merugikan masyarakat Mas. Jadi masyarakat memang harus tahu bahwa kaitannya direkrut katakanlah oleh pelaku itu harus tahu persis mereka itu mau dipekerjakan di mana. Nah itu pentingnya informasi Mas Tubaji ya. Jadi ketika mungkin nanti ada orang yang datang kepada kita untuk menawarkan sesuatu, alangkah baiknya kita gali informasi yang lebih dalam Mas. Yang ramai itu kan gini Mas, kayak kasus di Kamboja Mas. Itu mereka diiming kerja sebagai operator di pabrik-pabrik. Tapi ternyata ketika sampai di sana mereka adalah operator perjudian Mas. Nah ini kan sangat merugikan anak-anak bangsa kita Mas. Di sana mereka dikerjakan secara paksa, dieksploitasi tenaganya, dan dengan imbalan yang mungkin nggak seberapa Mas. Nah, itulah yang menjadi unsur-unsur sebuah tindakan bisa dinamakan TPPO Mas. Jadi mungkin pertanyaan saya seperti ini Pak Budiman. Jadi masyarakat kan memang harus tahu lah ya, karena tidak artinya mereka itu hanya ingin kerja, ingin katakanlah mempunyai penghasilan yang berbeda, tetapi dia tidak melihat bagaimana karena
keminiman ilmu mungkin ya. Ya. Mungkin ada pesan dari Pak Mukiman biar masyarakat lebih paham kaitannya untuk mencari pekerjaan atau informasi-informasi yang ditawarkan oleh para katakanlah nunjau perekrut tenaga kerja. Ya, Gitu ya. Mungkin siap. bisa disampaikan biar pemirsa podcast dimanapun Anda berada jadi lebih paham dan mengerti, jangan sampai terjebak dengan giuran dari para pelaku-pelaku usaha. Oke, siap Mas Tubaji. Jadi himbauan saya untuk masyarakat khususnya karena ini cenderungnya terjadi untuk perempuan, Mas. Oh gitu. Oke, sebaiknya ketika ada tawaran informasi pekerjaan kita ada channel-channelnya, Mas. Misal ada dinas tenaga kerja, ya kan. Kalau untuknya membidangi masalah luar negeri berarti ada BP2MI. Gitu ya. Itu ada saluran-saluran yang bisa kita gunakan, Mas. Ketika ada tawaran semacam ini, cek dulu ke Depnaker. Berarti terdaftar di situ ya. Paling nggak Depnaker punya informasi. Apakah peluang kerja secara semacam ini itu memang ada atau hanya pelaku fiktif yang ingin menjadikan korban-korban ini menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Oh gitu. Iya, karena memang Mas Tubaji perlu diketahui bersama selain ya Mas, selain tindak pidana perdagangan orang ini sebetulnya Mas, sebetulnya itu kan untuk para pencari kerja kan banyak sekali solusinya, Mas. Ya, tidak harus mudah percaya atau iming-iming dengan gaji yang besar. Itu sebenarnya sudah menjadi ciri khas mereka, Mas, dalam rekrutan. Yang sangat fatal itu kan kemarin Mas Tubaji bisa lihat berita di TV ya Mas, menjadi operator judi online. Iya. Yang memang di sana betul-betul jadi eksploitasi, Mas. Jadi bedanya tindak pidana perdagangan orang dengan tindak pidana biasa seperti ini, Mas. Ketika ada pemindahan korban dari suatu tempat ke tempat lain, dari desa ke kota, dari satu negara ke negara orang lain, itu baru dinamakan tindak perdagangan orang. Tapi ketika tidak ada pemindahan dari suatu tempat ke tempat lain, itu tindak pidana biasa. Ya, seperti itu. Terima kasih banget ini Pak Siap. Iman, pencerahannya luar biasa ini. Oke. Pemirsa Polres luar biasa yang harus dimengerti. Tadi saya simpulkan ya. Iya. Mohon maaf bahwa siapapun yang akan mencari pekerjaan kaitannya masalah yang tadi disampaikan, saya simpulkan bahwa kita cek di mana tadi dinas. Ya, lembaga yang membidangi masalah pekerjaan. Seperti itu. Terima kasih Pak Mukiman, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih Mas Bupati. Ya, Mas.